Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan lewat anugerah dan pertolongannya masih menyertai akan setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang berjiwa besar. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan yang namanya hati yang berjiwa besar. Karena kita tahu dalam keadaan situasi kondisi yang sangat menyulitkan ini dibutuhkan sebuah hati yang berjiwa besar dalam menghadapi segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa itu berjiwa besar? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berjiwa besar adalah membuka hati, membuka pikiran diri untuk menerima segala kritik dan saran. Nah, yang dimaksud dengan pengertian tersebut adalah bagaimana kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan membuka seluruh hidup kita terhadap kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kita. Memang saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk memperoleh hal-hal ini sungguh sangat berat, sungguh sangat susah menerima kritikan, sungguh sangat susah menerima saran-saran. Karena apa saudara? Karena secara manusia kita menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan itu lebih benar. Sehingga kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kita anggap sepertinya menyudutkan kita. Padahal saudaraku yang diberkati Tuhan, sebenarnya kritik dan saran itu adalah memacu kita untuk membangun diri kita untuk lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi luar biasa pengertian ini, harus kita membuka diri kita, membuka hati dan pikiran kita terhadap kritik dan saran. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi arti berikutnya berjiwa besar? Bahwa berjiwa besar adalah keberanian untuk memaafkan seseorang dan melupakan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Berani untuk mengampuni, melupakan, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada saudara dan saya. Nah, orang-orang yang tersebut yang mampu memaafkan, yang mampu mengampuni, dan bahkan melupakan kesalahan adalah saudara, adalah seseorang yang sudah mampu berjiwa besar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa akan firman Tuhan ini ketika kita praktekkan di dalam diri kita. Nah, saat ini saya mau berbagi tentang ciri-ciri berjiwa besar seperti apa. Ciri-ciri berjiwa besar yang pertama, ketika sukses tidak sombong. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini perlu kita pahami. Orang yang sudah hidupnya memiliki jiwa besar dalam dirinya, ketika diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, ketika sukses, ketika berhasil, hidupnya tidak sombong. Tetapi ketika dia mengalami kegagalan sekalipun, dia tidak frustasi. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa sukses dan gagal adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau gagal dalam menghadapi setiap pekerjaan, dalam menghadapi rumah tangga, dalam menghadapi pelayanan, sepertinya engkau mengalami kegagalan, percayalah bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa. Namun ketika kau berhasil, ketika kau sukses, jangan menjadi sombong. Karena apa? Karena ketika kita mengalami kesombongan itu, maka Tuhan akan jatuhkan kita. Apa Alkitab katakan? Barang siapa meninggikan diri, justru dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka dia akan diangkat Tuhan dan dinaikkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita menjadi semakin hari semakin naik dan bukan turun. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, apa yang menjadi ciri orang yang berjiwa besar? Ketika dia dipuji, dia tidak besar kepala. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang-orang yang dipuji langsung dibangga-banggakan, dia langsung besar kepala, dan akhirnya dia
mengalami kebanggaan dalam diri sendiri dan dia sombong, saudara. Tetapi saudara, orang yang berjiwa besar ketika dia dipuji sekalipun dia tidak besar kepala, dia tidak merasa diri hebat, tetapi dia menyadari bahwa ketika dikritik pun dia tidak sakit hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pernah dikritik, yang pernah diberikan masukan dalam setiap kehidupan saudara, yang pernah dinasehati terutama oleh orang tua, jangan pernah engkau sakit hati. Karena apa? Ketika engkau dikritik itu jauh lebih baik daripada engkau dipuji. Karena ketika pujian-pujian terus engkau dengar dalam hidupmu, maka justru itu akan menghancurkan hidupmu. Maka justru pujian itu akan membuat engkau merasa diri hebat, merasa diri mampu, dan merasa diri hidup tanpa Tuhan bisa. Tetapi ketika engkau dikritik, ketika engkau dikasih masukan, ketika engkau diberikan saran-saran oleh orang-orang, terlebih orang-orang yang lebih hebat darimu, maka percayalah kritikan itu akan membangun dirimu, memotivasi dirimu untuk lebih baik lagi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita harus mengerti bahwa pujian dan kritikan adalah sama-sama kita butuhkan dalam kehidupan. Jangan pernah kita berpikir kita dipuji, lalu kita merasa diri hebat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama tadi, ketika engkau sukses, jangan pernah engkau sombong, tetapi kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ketika kita gagal pun jangan pernah kau frustasi atau stres. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dipuji dan dikritik itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Jadi andalkan Tuhan, berjiwa besarlah, memaafkan orang yang mengecewakanmu, memaafkanlah orang yang melukai hatimu. Mungkin engkau ditusuk dari belakang, nggak apa-apa. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena memang jelas Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jelas saudaraku yang diberkati Tuhan, engkau seorang yang berjiwa besar ketika engkau mampu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.